Dia digoda oleh setan, dibikin was-was hatinya. Was-was syak itu ja'a minasyaiton. Ragu kita, bimbang kita di dalam meminta dan memohon kepada Allah, itu adalah semua godaan setan. Maka justru itu di dalam kita berdoa harus yakin doa saya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah di saat itu, entah satu hari setelahnya, entah seminggu setelahnya, entah sebulan setelahnya, bahkan setahun. Barangkali nanti kita tidak mengetahui kalau apa yang kita dapat itu adalah hasil daripada doa kita. Jangan putus di dalam berdoa. Untuk kita hidup di atas permukaan bumi ini tidak boleh. Tidak boleh lepas. Nabi mengajarkan mau keluar rumah harus doa. Masuk rumah doa, mau makan doa, selesai makan doa, mau tidur kita juga harus baca doa. Apa doa yang biasa dibaca anak-anak TK itu? Apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Pinter anak-anak. Baca doa. Sudah tidur, kita bangun lagi, disuruh doa lagi. Ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus bangun, tidur lagi. Itu. Dulu kan kita pernah belajar sama guru kita, Sayyidina Syekh Habib Sakab bin Mahdi Syabakar. Waktu di Masjid Saukat, belum di Toha, pelajaran tafsir. Beliau mengajar, di saat itu bercerita tentang seorang wali. Wali Allah ini, semua kebutuhan hidup beliau tidak pernah meminta kecuali kepada Allah. Sampai garam, wali itu minta kepada Allah. Garam, coba bayangkan. Ya sekarang mana ada kita minta garam? Ada. Ibu-ibu ada minta garam? Karena kita pikir garam gampang didapat. Betul nggak? Ibu-ibu bilang nggak, garam pasti ada di dapur. Betul nggak? Gampang didapat. Makanya jarang orang minta garam. Tapi wali Allah satu ini sampai garam tuh minta kepada Allah. Dia ambil wudu, dia sholat, kemudian dia mengadakan tangan kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, tolong berikan saya garam. Saya minta garam. Gua dikasih. Biasanya langsung tumpak blak di situ. Dan dulu kan kita waktu ngaji sama beliau, guru kita Sayyidina Syekh Habib Sakab bin Mahdi Syekh Habib Bakar bin Salim, di rumah beliau tuh kita diajarkan doa. Yang senior, ayo doa, minta apa? Ayo minta roti, ya. Minta roti, semangat tangan bermata semua. Kalau kamu nanti yakin doa kamu dikabul, semua berminta roti. Enggak ada roti di tangan anak-anak murid, tapi di tangan guru kita Sayyidina Syekh Habib Sakab bin Mahdi Syekh Bakar bin Salim ada roti. Ada roti. Begitu cara guru menanamkan keyakinan terhadap murid. Tidak boleh ragu meminta kepada Allah. Sampai begitu beliau mempunyai metode pendidikan terhadap murid. Tidak hanya sekedar anak murid itu hafal Quran, tidak. Tidak hanya sekedar mengajar murid hafal alfiyah, hafal sorof, hafal zubat dan lain semua ilmu. Tapi yang paling penting, bagaimana cara murid bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah gampang. Apalagi wali-wali murid susah. Dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada wali murid masukin anak. Anak masuk gemuk, begitu ditengok dapat 1 bulan 2 bulan kurus kayak lengan peteng. Lengan peteng. Kayak capung apa tuh? Capung apa namanya itu tuh? Kecil loh. Capung jarum. Capung jarum begek. Kecil gitu. Orang tuanya bilang, anak saya gak dikasih makan jadi kayak di pondok, kok kurus, masuk gemuk, begitu ditengok pulang kurus. Dilihat gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gemuk, makannya apa? Ayam.
Anak murid tidak makan ayam. Tegur, Tuan Guru, kok makannya ayam ini Guru? Murid-murid tidak makan ayam sampai kurus-kurus badan. Murid kamu, anak kamu belum cukup. Ya, nanti kalau anak kamu sudah jadi, sudah mumpuni, sudah ingat Allahnya tidak lupa-lupa. Ya, kita kan lupa mulu sama Allah, betul nggak? Dalam sholat saja kita keluar dari sholat, betul nggak? Betul. Ya, kan ada orang yang sholat keluar dari sholat. Ya, dengan Allahu Akbar, ya. Nyari kunci. Sudah gue hilang ini orang-orang. Sami Allah liman hamidah. Waduh, ada suara motor, jangan motor gue hilang nih. Di dalam sholat dia keluar dari sholat. Belum kita sholat di dalam sholat kita, dan belum mampu juga kita sholat di luar sholatnya kita. Itu yang dikepingini oleh guru-guru mursyid, agar kita bisa sholat di dalam sholat kita, dan agar kita juga bisa sholat di luar sholatnya kita. Karena mana? Sholat adalah aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat kita ingat Allah, di luar sholat juga kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini kamu lihat, saya makan ayam. Coba murid anak kamu panggil, bisakah membangkitkan itu tulang-tulang yang saya makan supaya jadi ayam hidup lagi? Tidak bisa. Kalau saya bisa, ayam bangkit jadi lagi. Jadi posisikan diri kita sebagai murid, tetap murid. Tidak boleh bergeser dari ketentuan seorang guru, apalagi mursyid yang kita mengetahui jejak langkah kehidupan beliau. Bagaimana beliau berguru dengan wali Allah, dengan seorang mursyid yang belum tentu kita menemukan guru-guru itu. Alhamdulillah terkumpul di dalam jasad beliau Syekh Habib Sagaf bin Mahdi Syekh Abu Bakar bin Salim ilmu-ilmu itu, lalu kita dapat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, wali minta apa tadi? Garam. 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 Saya minta air. Haus. Jauh-jauh. Dapat. Maaf ini guru, adik, Tete. Subhanallah, duduk dulu dah. Pentingnya aja kita kalau ngomong di depan-depan teman-teman nyantren mah ya, bisa ngebodor, bisa bercanda, ya enggak? Iya, alhamdulillah. Apa yang diminta oleh wali Allah di saat itu? Garam. Kita garam. Dari kasih. Nih, siapa namanya? Satu nih, kalau di dapur pernah minta garam? Enggak. Satu baik. Pernah minta garam? Tanya istrinya siapa tuh? Cekina ya? Umum. Ya tanya, pernah minta garam enggak? Coba. Minta sama Ustaz garam, Ustaz Kahfi juga. Ustaz Marzuki bilang, kayaknya saya gak pernah minta garam. Saya minta Allahumma lu nasib. Amin ya rabbal alamin. Yang kita pinta itu, apalagi sekarang sudah keluaran kendaraan bagus-bagus. Dulu motor itu yang ada apa? Ranking ya, ini gitu ya. Ada Astrea, Legenda. Sekarang udah macam-macam kan? Ada NMAX, ada PCX. Ya Allah, ada keluar motor baru. Mudah-mudahan dapat NMAX. Mudah-mudahan bisa dapat PCX. Yang udah punya motor, ya Allah, ini hujan-hujanan, panas-kepanasan, mudah-mudahan kau kasih mobil. Ada minta garam? Ada? Tidak ada kita minta garam. Kita mintanya yang sekiranya itu enak buat kita. Nah, minta garam tuh ya Allah. Ya Allah, kasih saya garam, dan dikasih sampai nangis. Dosa apa saya ini? Semua doa dikabul sama Allah, tapi ketika saya minta garam yang kelihatannya sedikit tidak dikabul oleh Allah, dosa apa saya ini? Tuh kembali kepada kita. Dosa apa yang sudah kita buat? Kok doa kita dikabul oleh Allah? Apa yang ngamininnya ini banyak dosa? Jangan salahkan yang ngamin. Kita yang doa. Dosa apa saya ini? Sampai dia berdoa terus, sampai dia nangis.
Dia nangis, air matanya banyak, menetes ke pipi, mengalir ke bibirnya, dia keluarkan lidahnya, dia jilat, air mata terasa asin, baru dia sadar, alhamdulillah, ternyata garam rasanya asin, Allah sudah kabulkan lewat air mata ini. Amin ya Rabbal. Begitu. Kadang kita tidak sadar itu. Di saat doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sadar justru itu selalu hiasilah hidup kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai murid-murid Sayyidina Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim, yang beliau mengajarkan kita selalu hidup dengan ilmu. Kenapa kita diajarkan oleh beliau selalu hidup dengan ilmu? Semuanya loh, mulai dari tidur sampai bangun tidur lagi, sampai tidur lagi, itu semua kegiatan pondok pesantren itu ilmu semua tuh. Coba bayangkan orang ribuan di pondok, ya, terus kita pengen kencing, antri sampai 10 orang, mulai dari tegak berdiri sampai meletot kita punya pantat, nahan kencing, kadang nahan berak, ada yang bilang di celana tuh bayangkan, disuruh kita sabar, ya, kan kalau materi itu kan kita harus sabar. Innallaha ma'as-sabirin, tuh ayatnya dibaca. Allah beserta orang sabar. Kalau tidak dihadapkan dengan ujian, mana bisa sabar dia? Betul nggak? Mesti ada ujian dan cobaan yang dihadapkan oleh orang yang ingin menerapkan ilmunya. Ketika dia antri kencing, antri buang air besar, dia sabar, bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang beliau didik kepada kita. Nah, alhamdulillah kita sebagai murid-murid beliau, walaupun kita sudah terlepas daripada pendidikan beliau secara zahir, secara batin masing-masing saya yakin tetap dibimbing dan dididik oleh Sayyidina Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Mudah-mudahan demikian. Amin ya Rabbal alamin. Kita murid ini tidak ada bedanya. Dulu beliau waktu pertama buat bangun pesantren di mana? Di Dompu, NTB, Nusa Tenggara Barat, di Dompu. Setelah di Dompu geser ke Surabaya, bikin lagi pesantren Nurul Ulum, geser lagi ke Bintaro, Jakarta. Kemudian tahun 98 geser ke Parung buat pesantren Al-Asriyah Nurul Iman yang kita belajar di dalamnya. Nah, itu perjalanan beliau. Nah, Nabi Muhammad SAW juga begitu, hijrah dari kota ke kota. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Di mana Nabi lahir? Di Makkah. Hijrahnya di Madinah. Beliau Nabi lahir di Makkah, hijrah ke Madinah. Apa yang dibuat oleh Nabi? Pertama, membuat Masjid Nabawi. Nabi membuat Masjid Nabawi di Madinah. Ada Masjid Nabawi. Jadi tempat hijrahnya Nabi, ada tapak tilasnya Nabi. Begitupun kita sebagai umatnya harus bisa mencontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Dimanapun kita hijrah, tempat itu harus berdampakkan barakah. Kalau kita punya ilmu, maka tempat itu harus ada pendidikan di dalamnya. Dirikan pesantren. Tidak mampu, dirikan majlis taklim. Tidak mampu, dirikan majlis zikir. Alhamdulillah, guru kita baru datang ini. Ini sepuhnya sepuh. Ini beliau kalau punya warna udah punya lebih dari 12 warna ini. Nah, jenggotnya juga panjang. Ustaz Azmi, pimpinan pondok pesantren apa namanya? Al-Islah. Subhanallah. Dulu editor ya, buat citit.
Salam. Selamat datang. Ya, mudah-mudahan beliau sehat selalu saat Ajmi beserta rombongan. Ini boleh lanjut nggak nih, Tan? Boleh lanjut. Lanjut. Guru, izin lanjut, Guru. Ya.